Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sirstempul dengan MPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan hands on pada modul 9.2.9. Sini tentang examine the RP table. Oke, langsung saja masuk ke pengerjaan. Pada part 1 situ kita akan membuat examine and RP request. Oke, pada perintah step 1 kita disuruh mengklik PC titik 2 ini. Kita disuruh masuk ke command prompt di desktop. Nah, di sini kita disuruh masukkan rp -d. Setelah itu kita disuruh bagian C mengenter simulation. Kita masuk ke command prompt-nya lagi. Sini kita akan memping ping 172.16.331.3. Nah, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita masuk ke bagian D. Sini bagian D kita disuruh mengklik capture atau forward satu kali. Ini sabar dulu. Nah, kita klik. Nah, di sini ARP bergerak ke switch 1. ARP PD-nya bergerak ke switch 1. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, is this address listed in the table above? Ya, alamat tersebut biasanya ada pada tabel addressing sini. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, how many copies of the PDU that switch 1 make? 2 kopi atau sesuai jumlah device lain yang terhubung pada switch selain pengirim. Pertanyaan yang ketiga, what is the IP address of the device that exhibited the PDU? Jawabannya 172.16.31.3. Oke, selanjutnya kita pada bagian E. Di sini kita disuruh membuka examine layer 2. Nah, di sini kita lihat examine layer 2 ada itu Ethernet header 00C titik 85cc titik 1 DA7 00060 titik 7036 titik 2849. Di sini juga sama, dia ada dua layar. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian bagian F. Kita akan mengklik chapter forwardnya untuk mereturn PC titik 2. Saya tunggu dulu, kita akan mereturn tapi satu kali ini. Oke, dia sudah mereturn atau membalikan ke titik 2. Dia sedang pembalian. Sini pada bagian ini ada pertanyaan juga. Itu pertanyaan yang pertama,
how many copies of the PDU did the switch make during the ARP reply? Itu jawabannya 1 kopi karena ARP reply bersifat unikas langsung ke pengirim. Dia udah dikembalikan ya, udah di-return ke PC 1.2 nya. Setelah itu kita masuk ke bagian step 2, yaitu step 2 examine the ARP table. Sini bagian A, ICMP paket muncul kembali. Kita disuruh membuka PDU dan periksa MAC address. Kita suruh membuka PDU. Coba buka video dulu. Nah, di sini kita lihat ada pertanyaan juga, yaitu pertanyaannya, do the MAC address of the source and destination align with their IP address? Jawabannya ya, MAC address source dan destination sesuai dengan IP address masing-masing device. Sesuai ya di sini. Dia mempunyai IP, ini IP untuk si pengirim dan ini IP alamat yang dikirimnya. Oke, lanjut ke bagian B. Pada bagian B di sini kita kembali ke real time mode. Nah, sini kita akan sini ping sudah selesai dan sukses karena kita sudah menghentikan real time nya, kembali ke mode real time. Masuk ke bagian C. Pada bagian C kita akan memeriksa RP table menggunakan kita akan masuk ke PC titik 2 lagi. Nah, pada bagian ini kita masuk ARP lagi. ARP, masukkan perintah ARP min A. Nah, di sini ada outputan, dan di sini ada pertanyaan, yaitu yang pertama to what IP address does the MAC address entry correspond? MAC address tersebut berhubung dengan IP yang di sini ya, yaitu IP-nya 172.16.31.3. Pertanyaan kedua, in general, when does an device issue an RP request? Device mengirim RP request saat ingin mengetahui MAC address tujuan, dan tetapi MAC address tersebut belum ada di RP table. Oke. Selanjutnya kita masuk ke part 2 ya. Pada part 2 ini sini tentang examine switch MAC address table. Pada step 1 sini bagian A, kita akan melakukan ping dari sini, dari PC titik 2 ini menggunakan ping 172.16.31.4. Nah, di sini sudah reply. Reply-nya ada 4, sini ada ini seperti outputan. Lalu kita mengklik kita sudah melakukan bagian A untuk mapping PC titik 4. Kita keluar dari sini, kita masuk ke bagian ini laptop titik 2 ini. Kita masuk ke command prompt-nya. Sini kita akan melakukan ping 10.10.10.3. Nah, di sini juga sudah berhasil, sudah reply.
Dan di sini ada pertanyaan, how many replays were sent and received? Itu jawabannya di sini ada 4 replay dan received 4 juga. Oke, kita keluar dari sini. Selanjutnya pada step yang kedua, kita masuk pada switch 1. Kita masuk ke CLI. Sini kita masukkan perintah pada step ini nih, show make address table. Kita salin aja. Yes. Nah, di sini kita melihat seperti di sini ada plan 11 make addressnya sini, dan type-nya dynamic, dan portnya ada sini. Dan di sini ada sebuah pertanyaan juga pada bagian A. Sini pertanyaannya itu, do the entries correspond to those in the table above? Ya, entry sesuai dengan make address device yang terhubung. Oke, kita lanjut pada bagian B. Pada sheet kita masuk ke sheet 0. Sheet 0 ini kita masuk CLI. Sini kita masukkan perintah Nah, sini juga sama tampilannya seperti ini. Dan sini ada pertanyaan, do the entries correspond to those in the table above? Ya, sesuai ya. Ini jawabannya. Yang mana kenapa sesuai? Karena di sini ada pertanyaan lagi, why are to make address associated with open port? Karena port tersebut terhubung ke perangkat lain seperti router dan atau switch, sehingga beberapa MAC address dapat dipelajari melalui satu port yang sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 3. Pada part 3 ini kita masuk ke XMain DRP, Process in Remote Communication. Oke, di sini kita masuk ke generate traffic pada nomor 1. Pada PC ini titik 2 ini kita akan memping. Kita melakukan ping pada command prompt. Ping 10.1 10.70.1. Oke, sini sudah reply, sudah berhasil. Setelah itu kita memeriksa ARP table pada bagian B ya. ARP min A. Nah, di sini sudah nambah ya, bukan seperti tadi lagi. Sudah nambah 2 ya. Sini ada pertanyaan, what is the IP address of the new ARP table entry? Biasanya entry baru adalah IP gateway lokalnya ini. Seperti ini, misalnya ini 172.16.31.1 yang tadi, yang barusan. Oke, lanjut. Ini router interface ya. Lanjut kita menghapus ARP table menggunakan ARP min D. Nah, lalu kita pindah ke simulation mode. Nah, setelah kita pindah ke simulation mode, sebentar kita coba lagi ping lagi yang di atas. Kita ini
Nah, di sini ada eh, dua PDU yaitu ARP dan ICP ya. ICMP. Ada dua PDU. Selanjutnya pada bagian E, sini kita build chapter pada suite 1. Nah, di sini kita melihat ada pada suite 1 ini pertanyaan, what is the target destination IP address of the ARP request? Targetnya itu adalah 172 ini ya, 172 bentar saya lihat dulu. Targetnya 172.16.1 titik 31.1 ya. Oh, ini nih. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi, questionnya. Kenapa ya itu targetnya? Karena tujuan berada di jaringan berbeda, sehingga PC tidak mencari MAC address tujuan langsung, tetapi mencari MAC address gateway atau router terlebih dahulu. Oke, lanjut pada step 2. Pada step 2 ini kita ini kita perhentikan dulu real time mode. Kita masuk ke PC router 1. Sini kita masuk router 1. Pada CLI kita masukkan enable, kita masuk enable. Nah, kita udah masuk, baru kita show MAC address. Show MAC address table. Nah, sini MAC address tabelnya ada FLAN MAC address type ports. Sini ada pertanyaan, how many MAC address are in the table, why? Yang mana router biasanya tidak menyimpan MAC address tabel seperti switch, sehingga jumlahnya sedikit atau tidak ada. Ini seperti sini ya, tidak ada ya, karena fungsi router berbeda dengan switch ya. Oke, setelah itu kita meriksa ARP tabel router. Kita masukkan perintah show ARP. Nah, di sini kita melihat ini tabel routernya, ada protokolnya, ada ethernetnya 2. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, is there an entry for 172.16.31.2? Ya, ada entry untuk 172.16.31.2 setelah komunikasi terjadi. Setelah itu pertanyaan yang terakhir, what happens to the first ping in a situation where the router responds to the ARP request? Ping pertamanya biasanya mengalami delay atau gagal sekali, dan karena router harus melakukan proses ARP terlebih dahulu sebelum mengirim paket. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian hasil penjelasan dan pengerjaan untuk modul 9.2.9. Walaupun ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.